Ya, ya, ya. yang Tapi nggak ada juru kuncinya atau nggak ada yang jaga? nggak ada yang jaga, tapi kalau yang datang ziarah sering. Sering, setiap hari apa aja tuh, Kak? Kadang hari Jumat, kadang malam, kadang apa? Kadang Jumat sore. Oh, tapi pasti setiap hari Jumat. Eh, Sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe dulu dan tekan juga tombol loncengnya agar kawan-kawan tidak ketinggalan info-info berikutnya dan agar saya semakin semangat membuat konten-konten yang berfaedah tentunya. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat pena kita hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Ya, udah lama kita nggak berjumpa nih kawan-kawan. Dan udah lama banget, kayaknya hampir 1 bulan lebih nih nggak bikin video. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau tapak tilas tempat bersejarah yang pastinya peninggalan Kesultanan Bima. Seperti apa tempatnya dan bagaimana tempatnya dan apa cerita di baliknya. Pantengin terus dan jangan lupa sebelum kita lanjut padamin dulu yang merah di samping ini sampai dia bunyi teng 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 teng. Oke, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan subscribe tidak menambah hutang negara. Dan dengan subscribe saya semakin semangat membuat video-video yang bermanfaat dan konten-konten yang bermanfaat tentunya, dan mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diambil dari setiap videonya. Oke kawan-kawan, yuk pantengin terus dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat yang mau kita tuju ini gak jauh kok kawan-kawan. Dia masih terletak di kawasan Kota Bima. Jadi buat kawan-kawan yang berada di sekitaran Kota Bima atau yang tinggal di Kota Bima, gampang banget lah kalau mau ke sana karena aksesnya itu gampang dan mudah. Teman-teman, kalau dari Terminal Dara menuju lokasi itu nggak sampai 2 menit kok. Tempat yang kita tuju ini dia berada di tengah perkampungan. Jadi kalau mau ke sana kita harus melewati jalanan perkampungan serta gang-gang kecil. Tapi tenang, karena aksesnya mudah dan jalanannya sudah bagus. Untuk mencapai lokasi itu dari pusat Kota Bima memerlukan waktu kurang lebih 5 menit kok. Jadi buat teman-teman gampang banget dah kalau mau ke sini. Terus buat kawan-kawan yang dari luar kota, patokannya itu dari Terminal Dara atau Terminal Kota Bima itu kurang lebih 2 menit saja perjalanan untuk sampai di lokasi ini. Tempat ini tersembunyi di antara banyaknya rumah yang berdiri kokoh, seperti menyembunyikan cerita besar yang ada di balik tempat bersejarah yang sudah tidak terawat ini. Ya kawan-kawan, jadi tempat yang mau kita tuju ini secara geografis dia masih terletak di ruang lingkup wilayah Kota Bima. Lebih tepatnya itu di Kelurahan Dara, di Kampung Dara. Dan lebih tepatnya lagi berada di sebelah timurnya kantor Kelurahan Dara, di samping Sungai Padolo. Nah, di titik yang lokasi ini kantor Kelurahan Dara. Habis itu ambil ke arah timur,
hampir ke arah timur. Pas di lokasi ini dia tempatnya. Jadi sebelum kita lanjut, saya ingin menanyakan dulu nih ke masyarakat di sekitar, apakah mereka tahu tempat ini apa, terus sejarah di balik ini tuh apa. Ya, sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dulu, padamin nih yang merah nih, yang di samping nih, kiri kanan nih. Padamin dulu yang merah ini, subscribe karena subscribe itu gratis dan subscribe tidak menambah hutang negara yang pastinya, dan dengan subscribe agar saya semakin semangat membuat konten-konten yang berfaedah dan mudah-mudahan dapat ada pelajaran yang bisa diambil, dipetik dari setiap video-videonya. Yuk pantengin terus. Dan ini sih Bu, pagi Bu, mau tanya-tanya Bu sebentar, nggak apa-apa kan waktunya. Menanya Bu, ini makam siapa Bu ya? Tahu nggak Bu? Nggak tahu. Udah lama Ibu tinggal di sini Bu, tinggal di sini. Lama sih, tapi saya kan orang Sila, jadi saya nggak tahu itu makam siapa. Oh. Kenapa kamu dari saya? Misi Kak, selamat pagi Kak. Sorry ganggu sebentar. Boleh nanya-nanya nggak Kak? Tahu nggak ini makam siapa? Nggak tahu. Kurang tahu. Kalau kakaknya? Itu. Orang baru. Nggak tahu ya makam apa di sini ya? Nggak tahu. Oke, makasih banyak Kak. Misi Bu, bisa nanya. Ini makam apa Bu, tahu nggak? Itu keluarga kerajaan dulu kan. Oh, makam keluarga kerajaan dulu ya? Iya. Orang yang keturunan raja gitu. Oh, makam keturunan raja ya? Ya. Tapi nggak ada juru kuncinya atau nggak ada yang jaga? Nggak ada yang jaga, tapi kalau yang datang ziarah sering. Sering, setiap hari apa aja tuh Kak? Kadang hari Jumat, kadang malam, kadang Jumat sore. Oh, tapi pasti setiap hari Jumat. Jabatnya sebagai bupati. Oh ya, berarti terakhir kali waktu menjabat Deveri ya, masih terawat ini. Iya, masih. Semenjak berganti pemerintahan udah nggak pernah. Nggak ada lagi. Pemerintah setempat, Umi Dinda atau nggak ada yang pernah datang, keluarga kerajaan nggak ada yang datang. Ada yang datang. Setahu kita di sini. Cuma yang datang ziarah itu katanya keturunannya. Ya, tapi dari pemerintahan kota ataupun kabupaten nggak ada yang datang ngerawat, urus. Pembangunannya cuma 1 kali itu aja dia. Itu aja waktu zamannya Deveri ya pembangunannya ya. Sekarang udah memprihatinkan banget sekarang. Oh iya. Di bawah nisan ini terbaring dengan tenang seorang Trolinggampo Abdurrahman dan beberapa orang ksatria yang gagah berani pada masa kerajaan Bima. Trolinggampo adalah jabatan panglima perang kerajaan Bima yang memimpin pasukan kerajaan Bima yang disebut Doumbani di dalam setiap perperangan ataupun pertempuran. Makam Trolinggampo dulu berbentuk kubah, sama seperti makam Sultan Abdul Kahir yang berada di puncak gunung Danataraha. Namun sekarang makam Trolinggampo ini sudah hancur kubahnya, dan yang tersisa hanyalah beberapa tumpukan bata kuno yang masih bertahan hingga sekarang dan menolak hancur digurus oleh zaman. Kondisi makam Trolinggampo saat ini sangat memprihatinkan. Sampah di mana-mana dan tidak terawat, seperti terlupakan ceritanya. Dan banyak yang bahkan tidak mengetahui bahwa di bawah nisan-nisan ini
terbaring dengan tenang para ksatria pemberani kerajaan Bima yang jaya pada masanya, namun sekarang terlupakan ceritanya. Ya, dulu makam Turalinggampo atau panglima perang kerajaan Bima ini, dia bentuknya itu kubah seperti gambar di samping ini. Dia hampir sama bentuknya dengan makam Sultan Abdul Hai Sirajuddin, yaitu Sultan kedua Kesultanan Bima. Hampir sama seperti itu dia bentuknya dulu. Namun ia digerus oleh perkembangan zaman dan keadaan, akhirnya rusak. Dan yang tersisa hanyalah beberapa puing bata yang masih berdiri kokoh. Ya kurang lebih itu nggak sampai 1 meter kayaknya itu sisanya itu yang masih bertahan. Dan puing-puingnya entah kemana lah, walau-walam bisuap. Jadi ini PR kita bersama, bagaimana kita bisa melestarikan cagar budaya ini. Banyak warisan-warisan leluhur kita yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita jaga. Kalau ada kritik dan saran, silakan kawan-kawan komen di kolom komentar. Kalau kawan-kawan suka dengan video ini, jangan lupa dibagikan ke teman-teman biar teman-teman yang lain dapat mengetahui sejarah-sejarah yang ada di Danam Bojo berikutnya. Terus jangan lupa padamin yang merah di samping ini agar saya semangat membuat konten-konten yang bermanfaat tentunya. Ya itulah intinya lah. Yang pastinya panteng terus pena kita, karena insya Allah selalu ada manfaat dan selalu ada sesuatu yang bisa dipetik dalam setiap videonya, di dalam setiap konten yang pastinya lah. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan. Salam literasi, salam lestari, salam pena kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kawan-kawan. Apabila kawan-kawan suka dengan video ini, jangan lupa di like. Apabila tidak bermanfaat, jangan lupa di share, dibagikan. Bagikan video ini karena berbagi itu indah. Ya, buat kawan-kawan jangan lupa di subscribe, padamkan itu tombol yang merahnya, dipadamkan subscribe, karena subscribe itu gratis dan subscribe yang pastinya tidak menambah hutang negara. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam lestari, salam pena kita.